sangat cepat penularan ya melalui jarum suntik. Nah, resikonya itu langsung ya 100%. Ya, ditambah lagi dengan hubungan seks yang menyimpang laki-laki dengan laki-laki itu juga memberikan resiko kontak fisik yang luar biasa, ya, beresiko tinggi, dan maka itu juga terjadi penularannya lebih tinggi. Kalau gejalanya itu ada gejala yang pasti itu ada satu sariawan, ya, mulut itu putih, kotor gitu ya, itu terus-terusan sudah diobati dan sebagainya tidak juga menghilang. Kedua, diare atau mencret dalam satu hari itu bisa lebih dari 3 kali, 4 kali, tapi itu dirasakan terus-menerus, ya, lebih dari 3 bulan. Kemudian yang ketiga adalah berat badan turun 10%. Kebanyakan yang pada saat bulan-bulan ini, tahun ini memang kebanyakan hubungan sesama jenis, terutama lelaki dan lelaki, seperti itu. HIV atau Human Immunodeficiency Virus terus menjadi masalah kesehatan utama bagi penduduk global. Virus ini menginfeksi manusia hingga menyebabkan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome, hingga meningkatkan angka kesakitan dan kematian bagi para penderitanya. Data Dinas Kesehatan Provinsi Kepri menunjukkan kasus HIV kumulatif per Juni 2023 menyentuh angka 13.745 kasus. Angka ini meningkat dibandingkan 2022, yakni 12.905 kasus. Sementara, kasus HIV baru di Kepri per Juni 2023 di angka 327 kasus, di mana Kota Batam sebagai penyumbang kasus HIV tertinggi, yakni sebanyak 245 kasus, diikuti oleh Tanjung Pinang 52 kasus, dan Karimun 18 kasus. Berdasarkan jenis kelamin, kasus HIV/AIDS di Kepri didominasi oleh laki-laki sebanyak 70% dan perempuan 30%. Sementara kasus HIV positif didominasi oleh kelompok umur pada rentang usia 25 hingga 49 tahun, yakni sebanyak 72%. Di sisi lain, perilaku seksual menyimpang seperti lelaki suka lelaki merupakan kelompok rentan paling banyak menyumbang kasus HIV/AIDS, yakni sebesar 33%. Faktor tingginya angka kasus HIV di Provinsi Kepri beragam, mulai dari rendahnya pengetahuan masyarakat tentang perilaku seks beresiko, serta kondisi demografis Kepri yang dekat dengan Singapura, Malaysia, dan beberapa negara lainnya yang berpotensi menyebabkan transaksi seks cukup tinggi. Ini menular, pertama adalah melalui perilaku seksual. Kita tahu laki-laki itu sangat aktif di dalam hal seksual, karena mungkin di usianya yang masih remaja, mungkin banyak laki-laki sudah berani mencoba melakukan hubungan seks di luar nikah. Nah, ini yang gejala umum yang terjadi, ya tentu dia biasanya melakukannya dengan di luar nikah, mungkin juga dengan pekerja seksual gitu ya. Nah, ini yang membuat laki-laki menjadi rentan mudah tertular HIV. Kemudian yang kedua, faktor yang menentukan dia laki-laki ini cepat tertular adalah pergaulan, ya, penggunaan narkoba, terutama narkoba suntik. Nah, ini biasanya mereka dalam grup, ya, kemudian ditambah perilaku seks yang menyimpang juga. Kita tahu dari zaman 95 itu aja komunitas laki-laki suka dengan laki-laki itu di Batam waktu itu jumlahnya sudah ribuan ya waktu itu ya, karena saya pernah berada kumpul dalam satu komunitasnya itu sudah banyak ya. Sekarang juga mereka tetap sebagai kelompok eksklusif. Nah, mereka tidak bisa lepas dari kebiasaan ini, walaupun kita sudah melakukan
berbagai macam upaya ya pemerintah dari awal tahun ya, gimana caranya seandainya mereka sembunyi-sembunyi menggunakan jarum suntik untuk konsumsi obat terlarang, setidaknya mereka jangan menggunakan bersama. Ya kan kita ini tidak bisa mencegah, mengontrol kehidupan orang secara 100% ya. Kita hanya bisa memberikan saran, setidaknya Anda ini kalau melakukan hubungan seks di luar nikah, seks bebas istilahnya, jangan sampai tertular efeknya, yaitu HIV itu. Nah, kalau Anda misalnya sudah berkeluarga, ya jangan sampai menular istri di rumah, maka lakukanlah seks secara aman, itu menggunakan kondom. Jadi, tapi kalau dulu cara gini susah nih ya. Tapi saya harus ngomong terbuka ini biar clear ya. Seks aman ya menggunakan kondom. Dan kemudian yang kedua, kalau memang menggunakan obat-obat terlarang dengan menggunakan jarum suntik, saya nggak bicara masalah risiko hukum urusan masing-masing ya. Tapi kalau dia menggunakan jarum suntik, setidaknya gunakanlah sendiri, jangan digunakan bersama-sama, karena itu adalah paling sangat efektif, sangat cepat penularan ya melalui jarum suntik sebenarnya. Resikonya itu langsung ya 100% tertular. Tapi kalau hubungan seks masih ada istilah resiko ya, butuh intensitas beberapa kali baru orang mungkin akan tertular seperti itu. Tapi kalau jarum suntik itu adalah boleh dibilang penularannya itu langsung ya. Nah ini kenapa faktor laki-laki itu lebih banyak ya, ditambah lagi dengan hubungan seks yang menyimpang laki-laki dengan laki-laki itu juga memberikan resiko kontak fisik yang luar biasa ya, beresiko tinggi, dan maka itu juga terjadi penularannya lebih tinggi dibanding kalau laki-laki hubungan seks secara normal, laki perempuan itu resikonya lebih rendah dibanding laki-laki dengan laki-laki. Bisri menambahkan, untuk menekan tingginya kasus HIV/AIDS, pemerintah Provinsi Kepri melakukan pemeriksaan pada kelompok populasi beresiko, memperluas akses layanan konseling, tes dan pengobatan, serta kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat. Lakukan. Nah, kami di kesehatan tentu akan hanya fokus pada masalah kesehatan ya, masalah kesehatan yang beresiko pada kelompok. Jadi pertama kelompok beresiko tadi sudah saya katakan, pertama adalah ibu hamil. Nah yang kedua, mana kelompok lagi yang berbahaya kalau dia terkena HIV, yaitu para pasien yang ada penyakit lain. Misalnya dia kena penyakit TBC. Kalau dia TBC, kemudian dia juga kena HIV, maka dia akan cepat mati. TBC itu tidak akan cepat membunuh orang, ya kan? Diobati sembuh. Tapi kalau dia kena TBC, maka ini menjadi sangat berat dan mungkin nyaris tidak bisa disembuhkan. Jadi akhirnya kan TBC itu penyembuhannya butuh 6 bulan. Nah mungkin nggak sampai 6 bulan dia akan sudah meninggal karena faktor penyakit HIV-nya. Yang penyakit infeksi yang lain banyak, ya, hepatitis, itu juga bisa ya, termasuk penyakit gangguan organ yang lain. Kalau dia itu HIV, maka daya tahan tubuhnya akan semakin rendah ya. Kemudian juga kelompok lagi yang berisiko adalah kelompok warga binaan di lembaga pemasyarakatan, di lapas ya. Nah ini adalah kelompok-kelompok yang berisiko terjadi penularan HIV tadi. Nah kalau upaya kita lakukan selain dari kita menelaah faktor-faktor kultural ini, sosial dan sebagainya ini, maka yang pertama tentu kita ingin menyediakan pelayanan. Nah ini kenapa? Karena sebagai yang bertanggung jawab di bidang kesehatan itu kita tidak memandang orang sakit karena perilakunya, orang sakit karena kecerobohannya, itu bagi kami tidak penting ya. Bagi orang kesehatan kita sudah disumpah adalah untuk merawat siapa saja orang yang sakit. Artinya HIV ini ya, walaupun tadi kita cerita baik terkait dengan kebiasaan yang salah, moral dan sebagainya, apalagi kalau dari sisi agama ngeri itu ya. Tapi bagi kesehatan sekali lagi kita tidak membuat pertimbangan apapun terkait dengan hal-hal tersebut, sosial, ekonomi, agama, kita enggak. Siapa mereka yang menderita HIV kita anggap sebagai orang yang sakit yang harus kita tangani, harus kita obati. Makanya kenapa dari sejak awal kita kemudian membentuk jaringan pelayanan ya di rumah sakit. Banyak kawan-kawan dokter itu yang peduli ya, dia membuat namanya voluntary counseling and test. Jadi masyarakat yang merasa dirinya beresiko
silakan datang ke sana konseling, kemudian dilakukan tes. Nah, kita punya jaring, ada 42 pelayanan di seluruh Kepri ini ya, baik di rumah sakit dan untuk di lapangan ada Yayasan Embun Pelangi, ada LSM Kompak, ada Yayasan Embun Pelangi, di mana dia ini selalu mendampingi para penderita, mereka yang mau tes, pasca tes, didampingi bagaimana mereka harus memperoleh obat dan sebagainya. Ini pemerintah membantu, pemerintah menyediakan layanan ini di rumah sakit. Kemudian juga bahkan puskesmas pun siap melakukan konseling terkait ini. Di Kepri ini ada kalau di total itu, kalau yang 42 lain tadi itu perawatan, ya, perawatan obat. Tapi kalau hanya untuk tes itu ada 116 layanan. Di samping mungkin klinik, rumah sakit, kita ada layanan tersebut. Nah, ini kolaborasi pemerintah, LSM dan masyarakat dan antara solidaritas antar penderita ini membantu kita untuk memantau perkembangan para ODA ini. Namun ketika disinggung mengenai kolaborasi antar organisasi perangkat daerah dan lembaga struktural lainnya, Bisri mengaku telah merapikan koordinasi dan kolaborasi interlayanan kesehatan. Namun masih terdapat masalah kolaborasi lintas sektoral. Ini memang selalu jadi problem ya terkait dengan kolaborasi antar OPD ini. Kami sudah bisa merapikan koordinasi dan kolaborasi inter pelayanan kesehatan. Ya, kami sudah sehingga bisa ada perpaduan nih, pelayanan kesehatan, pasien dan kelompok-kelompok yang peduli. Nah, ini sudah bagus ya. Nah, kemudian dengan OPD, dengan instansi yang lain, kita kan punya Komisi Penanggulangan AIDS. Masih aktif, kantornya ada. Ya. Nah, cuma mungkin negara kita ini banyak mengalami banyak hal ya, beberapa tahun terakhir ini ya, terutama COVID ini sebenarnya jauh lebih ringan ya dibanding penyakit-penyakit penular yang lain ya. Tapi karena sangat masif, sehingga perhatiannya super ekstra, sehingga urusan kepada penyakit yang lain-lain jadi terbengkalai selama 2 tahun terakhir, termasuk HIV. Sementara, Koordinator Program HIV/AIDS RSUD Raja Ahmad Tabib, Dwinita Vivianti mengatakan, ketika seseorang menderita HIV/AIDS, seluruh daya tahan tubuhnya akan turun. HIV sendiri adalah virus yang mengenai manusia yang menyebabkan penurunan daya tahan tubuh terhadap infeksi ataupun peradangan dari luar, ya, gangguan dari luar. Kemudian ketika HIV ini, virus ini sudah ada di dalam tubuh manusia, seluruh daya tahan tubuhnya itu pasti akan turun. Jadi dia akan mudah terjadi infeksi dan sebagainya. Nah, ketika virus ini sudah bersarang, itu biasanya gejalanya baru akan timbul itu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun setelah virus itu ada di dalam tubuh. Gejalanya biasanya masih ringan-ringan saja. Nah, kalau sudah disebut AIDS, itu kalau sudah ada gejalanya yang kita sebut HIV stadium 2. Nah, itu baru kita sebut AIDS ya. AIDS itu sebenarnya kan dia penyakitnya. Kalau HIV sendiri adalah virusnya. Baik, apa penyebab HIV dan AIDS tuh? Penyebab HIV sendiri yang pertama adalah dari hubungan yang tidak aman ya, hubungan seksual yang tidak aman, artinya dari seorang pengidap HIV kemudian menularkan ke pengidap yang lain, ditularkan melalui hubungan seksual. Kemudian yang kedua darah ya, kemudian yang ketiga itu dari ASI, ibu yang mengidap HIV positif, seperti itu. Baik, kelompok orang yang lebih berisiko terkena HIV/AIDS ini kelompok yang seperti apa? Aktif seksual tapi dia tidak aman, artinya berganti-ganti pasangan. Yang kalau dia masih pasangannya hanya satu, kemudian suaminya saja atau istrinya saja, itu lebih ringan. Yang paling berbahaya itu yaitu tadi aktif seksual, mau itu yang sekarang kan tidak menutup kemungkinan lah ya, laki-laki perempuan, laki-laki laki-laki atau perempuan-perempuan itu bisa terjadi.
Lebih lanjut ia menjelaskan beberapa gejala yang dapat ditimbulkan oleh pasien HIV/AIDS. Berikut pengobatannya. Kalau gejalanya itu ada gejala yang pasti itu ada satu sariawan ya, mulut itu putih, kotor gitu ya, itu terus-terusan sudah diobati dan sebagainya tidak juga menghilang. Kedua, diare atau mencret dalam satu hari itu bisa lebih dari 3 kali, 4 kali, tapi itu dirasakan terus-menerus ya, lebih dari 3 bulan. Kemudian yang ketiga adalah berat badan turun 10% dalam waktu 1 bulan, bisa terjadi berat badan lebih dari 10% penurunannya. Kemudian yang keempat bisa kulit ya, kelainan kulit yang menghitam, bentol-bentol atau totol-totol hitam di seluruh badan yang tadinya putih jadi kotor gitu ya kulitnya seperti itu. Terus penyakit kulit yang tidak biasa seperti itu. Kemudian demam terus-menerus. Demamnya tuh biasanya paling sering dirasakan pada malam hari, karena kalau siang biasanya orang beraktivitas, dia tidak terlalu memperhatikan. Demam pada malam hari, sering demam. Yang paling jelas sebenarnya 5 gejala itu. Nanti kalau sudah sampai ke batuk, kemudian sampai batuk-batuk terus, itu juga bisa. Itu kalau sudah mulai 1 tahun ke depannya biasanya seperti itu. Baik, bagaimana kemudian pasien dapat mendiagnosa bahwa dia sudah mengidap atau tertular HIV/AIDS? Jadi yang pertama adalah tanyakan pada diri sendiri. Kalau misalnya ada gejala seperti itu, tanyakan pada diri sendiri apakah dia melakukan seks di luar nikah ataupun seks bebas. Kemudian yang kedua, pernahkah dia menjalani transfusi atau menambah darah ya. Kemudian yang ketiga, apakah dia menggunakan jarum suntik, terutama orang-orang yang menggunakan narkoba seperti itu. Dan biasanya kalau orang udah dewasa itu dari ketiga ini coba dilihat. Kalau misalnya ternyata memang mereka ada salah satu dengan seperti ini, datang saja ke rumah sakit, kita periksakan darahnya. Memang kita bisa mendiagnosis HIV positif atau tidak itu dari darah. Jadi darahnya kita periksa dulu, baru kelihatan lah. Kalau dari gejala-gejala saja tidak bisa kita langsung katakan, oh kamu HIV, tidak bisa. Baik, pengobatan HIV/AIDS sendiri seperti apa? Kalau sudah positif, HIV/AIDS yang sudah positif, maka akan langsung diberikan obat namanya antiretroviral virus ya, anti drugs ya, obat-obat anti ARV namanya. Nah itu sendiri ada 3 jenis ya. Yang sekarang sudah masuk di program pemerintah, ada TLD, ada TLE, jenisnya seperti itu, dan itu biasanya diberikan sebulan sekali gratis kepada pasien. Terus biasanya langsung diberikan apabila tidak ada gejala, misalnya pasien itu ternyata ada TBC juga, itu biasanya salah satu pertimbangan untuk diberikan setelah pengobatan TBC-nya. Kenapa? Karena khawatirnya nanti ada efek samping yang bersamaan. Jadi kemudian biasanya kita biar TBC-nya dulu diobati, kemudian baru HIV-nya. Jadi memang sudah ada obatnya. Hanya saja itu tadi kita pertimbangkan dulu apakah ada penyakit lainnya, terutama TBC yang kemudian pengobatannya itu harus kita tunda dulu sampai selesai pengobatan TBC. Bukan sampai selesai, sampai 2 minggu pengobatan TBC-nya. Vivi menambahkan, pasien RSUD Raja Ahmad Tabib pada tahun ini didominasi hubungan sesama jenis, terutama lelaki dengan lelaki. Kebanyakan yang pada saat bulan-bulan ini, tahun ini memang kebanyakan hubungan sesama jenis, terutama lelaki dan lelaki seperti itu. Sampai ada yang sudah bagus, kemudian akhirnya dia bisa keluar dari circle-nya, ternyata mungkin karena kebutuhan hidup, akhirnya dia balik lagi ke circle-nya, ya komplikasinya malah lebih berat gitu, sampai keluar benjol, bisul-bisul di seluruh tubuh seperti itu. Kemudian badannya makin kurus gitu, padahal tadinya sudah bagus. Jadi memang kalau sudah pernah punya, kalau sudah HIV/AIDS itu memang harus
kita ya tidak menutup. Jadi kalau misalnya orang bilang ada stigma negatif, ya memang pasti akan terjadi, karena kan orang pasti akan mengatakan bahwa oh ini pasti karena hubungan bebas dan sebagainya. Dan memang kalaupun memang dia tertular dari pasangannya, biasanya kondisinya bagus gitu. Tapi kalau dia memang pelaku seks bebas, itu kondisinya pasti jelek. Dan kebanyakan yang dirawat di rumah sakit ini sudah ada komplikasi, itu adalah orang-orang yang memang seks bebas dan tidak teratur minum obatnya. Banyak sekali pasien-pasien itu datang yang terutama yang laki-laki, hubungan sesama lelaki itu, mereka dibohongi oleh pasangan sesama jenisnya bahwa itu tidak akan menular seperti itu. Padahal sebenarnya mau lewat vagina ataupun lewat anus itu sama aja. Dua-duanya juga pasti akan terkena. Karena dua-duanya bisa menimbulkan suatu luka. Nah, luka itu kalau dia ada luka, ketemu luka, kemudian ada cairan badik itu mani yang di situ, itu akan menimbulkan HIV-nya positif. Artinya ketika ada berhubungan, lebih baik satu setia pada pasangan, ya. Kemudian yang kedua, gunakan kondom kalau untuk melakukan hubungan seksual, apalagi ketika dia sudah mengidap positif HIV seperti itu. Agak riskan ketika saya bilang untuk meminimalisir, terus kata saya bilang ya amannya pakai kondom lah gitu, karena khawatirnya akhirnya semuanya yaudah pakai kondom, tapi mereka tetap melakukan hubungan seksual bebas ya, seperti itu. Karena kadang sudah positif, kemudian dia tetap melakukan hubungan seksual bebas, itu komplikasinya malah lebih berat gitu. Nah, sedangkan kalau ibu rumah tangga ya bagi pasangannya di luar sana, kalau sedang bermain di luar ya setialah sama pasangan. Sementara di Bintan, jumlah pasien HIV/AIDS antara laki-laki dan perempuan sama dan didominasi oleh usia produktif. Sementara ibu hamil juga rentan terkena HIV/AIDS karena dilakukan screening untuk pemeriksaan HIV/AIDS, sifilis, dan hepatitis B. Di sisi lain, mayoritas pasien HIV/AIDS yang datang ke rumah sakit sudah stadium 3, disertai penyakit penyerta. Kalau pasien di tempat kita, laki-laki perempuan hampir sama saja, usia produktif terutama. Kemudian yang ibu hamil ada, karena di ibu hamil ada namanya screening. Nah, di screening itu ada pemeriksaan HIV, sifilis, sama hepatitis B. Bukan karena ibu hamil itu lebih banyak yang menderita HIV/AIDS, tapi karena ibu hamil itu semua pasti akan di screening HIV/AIDS sehingga ketemu kasusnya. Mungkin kalau misalnya yang nggak ibu hamil, yang semua yang masyarakat umum diperiksa juga bisa jadi sebenarnya ada yang positif, tapi karena tidak ada faktor resiko kayak ibu hamil atau mau operasi, biasanya kita periksa HIV juga, jadi nggak ketemu gitu. Padahal kalau di screening bisa jadi mungkin lebih banyak. Kebanyakan orang tidak tahu kalau dia itu terinfeksi HIV, karena biasanya HIV/AIDS itu baru akan menimbulkan gejala ketika sudah di stadium 3 atau bahkan sudah di AIDS. Jadi sudah banyak nih infeksi oportunistik. Infeksi oportunistik itu adalah infeksi yang seharusnya sebenarnya kalau orang sehat tidak gampang tertular. Tapi orang-orang yang daya tahan tubuhnya menurun akibat serangan virus HIV ini lebih gampang untuk tertular infeksi-infeksi tersebut. Seringkali masuk ke rumah sakit itu mereka sudah dengan tuberkulosis, biasanya sudah ada infeksi paru, datang ke rumah sakit, kemudian baru diperiksakan HIV-nya, baru ketahuan kalau dia itu positif. Sebenarnya sekarang pemerintah yang lagi dikejar adalah kelompok-kelompok yang memang beresiko. Jadi misalnya memang orang-orang yang pekerjaannya atau kesehariannya beresiko perilakunya, misalnya memang suka jajan atau memang teman-teman yang mungkin punya komunitas yang homoseksual kayak gitu. Jadi perilaku-perilaku yang memang menunjuk ke arah sana. Kalau bisa mereka juga punya kesadaran nih, kita ada kok klinik VCT namanya, Voluntary Counseling and Testing. Jadi datang sendiri sadar karena memang punya perilaku yang beresiko untuk rutin mengecekkan dirinya setiap 3 bulan. Nah, seringnya datang ke kita itu sudah stadium 3, sudah banyak penyakit tambahannya, baru ketahuan oh ternyata kenapa dia bisa punya penyakit tambahan tersebut, karena dia HIV/AIDS-nya positif. Dirinya menambahkan,
Pasien penderita HIV/AIDS wajib mengkonsumsi obat seumur hidup dan kontrol pemeriksaan secara berkala. Sama dokternya sebulan sekali, tapi minum obatnya tiap hari. 1 hari sekali aja diminumnya malam sebelum tidur. Nah, ini dikonsumsi seumur hidup nih. Jangan ketika, jadi kita evaluasi biasanya kalau baru pertama kali minum obat, tiap 6 bulan kita periksa namanya viral load. Bila sudah 1 tahun minum obat, kita periksa setiap tahun, 1 tahun sekali. Nah, tujuannya diperiksa viral load itu untuk mendeteksi apakah obat yang kita kasih itu berhasil untuk menurunkan jumlah virus dalam tubuh. Bila berhasil menurunkan jumlah virus dalam tubuh, kita lanjutkan. Kalau nggak berhasil, kita evaluasi lagi. Obatnya diminum atau tidak, konsumsinya rutin atau tidak. Bila sudah rutin tapi ternyata memang tidak turun juga, mungkin kita bisa ganti dengan obat yang lain karena jenis ARV itu juga banyak. Kan tiap orang penerimaan terhadap obatnya juga berbeda.